Di tengah rakyat yang mengecangkan ikat pinggang, di tengah harga beras yang naik turun seperti mood ekonomi negara, para wakil rakyat kita justru sibuk berjoget, curhat soal tunjangan 50 juta rupiah, dan menyebut rakyatnya sendiri tolol. Dan hari ini, di Senayan, mereka diadili. Pertanyaannya, bukan siapa yang bersalah, tapi apakah etika DPR benar-benar ada? Atau hanya sekedar dekorasi untuk menutupi rasa malu. Rabu 5 November 2025, Komplek Parlemen Senayan, Ruang Sidang MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, sebuah ruangan yang katanya dipakai untuk menjaga nama baik DPR. Padahal kalau mau jujur, apa yang perlu dijaga ketika kehormatan sudah lama ditinggalkan? Di kursi teradu, duduk 5 anggota DPR non-aktif, Adis Kadir, Nafa Urba, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Ahmad Saroni. Bukan kasus korupsi, bukan pula penyalahgunaan anggaran miliaran rupiah, tapi karena aksi joget di sidang negara, karena hedon soal tunjangan, dan karena mulut mereka yang menyebut rakyat dengan sebutan kata tolol. Negara ini memang lucu, tapi bukan komedi. Adis pernah berkata, tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan itu kurang. Di negeri di mana rakyat mengajukan kredit untuk beli beras, seorang pejabat mengeluh sulit mencari tempat tinggal dengan dana 50 juta rupiah. Dan hasil sidangnya tidak melanggar etik, hanya kurang hati-hati. Ternyata standar ketelitian untuk pejabat negara lebih longgar daripada syarat ngisi formulir pinjaman online. Adis dinyatakan bersih, bukan karena benar, tapi karena niatnya dianggap baik. Di Indonesia, rakyat salah niat dipenjara, wakil rakyat salah bicara diingatkan. Nafa mengunggah live TikTok merespon soal tunjangan rumah. Itu bukan kenaikan, itu kompensasi. Saya tinggal di Bentaro, macet banget loh ke DPR. Karena pernyataannya dianggap tidak peka. Nafa dinonaktifkan selama 3 bulan. Dan lucunya, MKD bilang, Nafa tidak ada niat buruk. Luar biasa. Bersalah tidak ditentukan dari tindakan, tapi dari apakah dia berniat baik. Kalau begini caranya, kita perlu detektor niat. Siapa tahu nanti ada sidang etika dengan bukti. Yang mulia, terdakwa ini berniat baik, walaupun faktanya menyakiti rakyat. Uya Kuya berjoget di sidang negara. Publik marah, bukan karena jogetnya, tapi karena situasi tidak pantas. Tapi MKD menyimpulkan, beliau korban editan video. Nama baik dipulihkan, kursi dikembalikan. Jadi, agar bisa bebas dari tuduhan etik, cukup bilang, saya korban editan. Kalau rakyat coba bilang begitu ke polisi saat kena tilang, ya tetap bayar. Tidak hanya berjoget, Eko malah membuat video parodi dengan musik DJ untuk balas netizen yang protes. Publik tersinggung, dan akhirnya Eko dihukum 4 bulan nonaktif. Di negeri ini, pengangguran harus serius mencari kerja. Anggota DPR boleh bercanda ketika rakyat menderita. Dan ini puncaknya. Ahmad Saroni, ketika rakyat menuntut pembubaran DPR, bukannya merenung atau introspeksi, tapi berkata, itu mental orang tolol sedunia. Tuduhan kepada rakyat, 6 bulan nonaktif, bukan karena menghina lembaga negara, bukan karena merendahkan demokrasi, tapi karena katanya pemilihan kata kurang bijak. Negara ini memang serba pembenaran. Kalimat kasar kepada rakyat itu bukan penghinaan, hanya kurang bijaksana. Kelima kasus ini
terjadi setelah rakyat marah atas isu kenaikan tunjangan DPR yang memicu demo besar pada tanggal 25 dan 28 Agustus 2025. Pada tanggal 28 itulah pula, di tengah aksi demonstrasi, Afwan Kurniawan, rival ojol, tewas terlindas kendaraan Brimob. Nyawa rakyat hilang di jalan. Sementara di Senayan, para terhormat ini sibuk membela tunjangan, berjoget, dan menghina rakyat. Keadilan untuk siapa sebenarnya bekerja? Untuk rakyat atau untuk mereka yang berada di ruangan ber-AC dan bertata gaji ratusan juta? Hari itu MKD tidak sedang menyelamatkan kehormatan DPR. MKD sedang menyelamatkan image DPR. Etika dijadikan kosmetik, integritas jadi dekorasi. Rakyat kehilangan kepercayaan, tapi gedung itu hanya takut kehilangan tunjangan. Kalau kamu percaya, DPR seharusnya mewakili rakyat, bukan mewakili gengsi. Like video ini, share ke semua sosial media kamu, dan tulis komentar. Kami bukan tolol, kami hanya muak. Subscribe supaya suara rakyat tidak hilang ditelan gedung mewah bernama Senayan. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.